Ya, dan untuk membahas tema UN Ramah Tanpa Tantangan ini, kita akan mendiskusikannya bersama dengan mantan Menteri Pendidikan Nasional, Bapak Muhammad Nuh. Iya, namun sebelum kita memulai dialog kita, Pak Nuh dan juga pemirsa, kita akan ikuti dulu paket yang berikut ini. Lulus tanpa terpengaruh ujian nasional. Mulai periode ini siswa-siswi tingkat SMA dan sederajat dapat lulus tanpa terpengaruh dari hasil ujian nasional. Sekolah kini menetapkan tingkat kelulusan anak didiknya berdasarkan dari perilaku dan hasil akademik selama ia bersekolah. Sistem kelulusan ini dapat membuat siswa lebih tenang dalam menghadapi ujian nasional. Namun pro kontra sistem ini banyak menuai pertanyaan dari berbagai kalangan. Sebagian orang menilai sistem ini dapat menurunkan standar pendidikan dan sebagian lagi menilai sistem ini lebih baik karena kelulusan siswa tidak lagi ditentukan dari ujian nasional. Baik, langsung saja kita bertanya kepada Pak Nuh sebagai mantan Menteri Pendidikan Nasional pada saat iya. Nah, kalau Bapak melihat UN kali ini bagaimana? Karena tidak lagi dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa. Ya, tentu pertama saya mengucapkan selamat karena dengan segala plus minusnya telah berhasil dengan baik dilaksanakan mulai hari Senin kemarin. Anak-anak juga semangat untuk melakukan itu. Tetapi yang menarik kan, pro kontra urusan ujian nasional ini memang tidak pernah berhenti. Ya, sejak dulu ada yang mengatakan saya setuju UN, tetapi jangan dipakai untuk menentukan kelulusan. Ada yang bilang harus, karena kalau tidak dipakai untuk kelulusan, untuk apa ujian itu? Lah dari situlah Mbak Valerie, Mbak Ami, yang penting satu, ya, tujuannya apa sih UN ini dilakukan sesuai dengan desain yang sekarang. Ya, sesuai dengan desain sekarang. Karena sesuatu itu dianggap baik kalau bisa memenuhi tujuan itu. Nah, coba sekarang kita baca, yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang diterbitkan tanggal 6 Maret, jadi kira-kira 1 bulan sebelum ujian nasional dilakukan, yang dilanjutkan dengan terbitnya Permendikbud, ya, Nomor 5 Tahun 2015, ya, yaitu yang kira-kira 1 minggu setelah PP tadi terbit, yaitu di situ sangat jelas ujian nasional itu apa sih? Yaitu tidak lain dipakai untuk menilai tingkat pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional. Jadi di desain PP-nya sendiri itu memang mengakui ada UN, tujuannya untuk apa? Untuk mengukur tingkat capaian, ya, kompetensi lulusan secara nasional. Loh, kalau sekarang ada tingkat kompetensi secara nasional dan tingkat capaian secara nasional tidak dipakai untuk menentukan kelulusan, karena kelulusan itu ditentukan oleh sekolah, berarti ada 2 standar dong, ya kan? Yaitu standar yang ditentukan oleh sekolah sendiri, itu yang dipakai untuk menentukan kelulusan. Dan satunya lagi ada standar yang secara nasional tadi. Nah, tetapi Pak, sebelum kita bicara soal standar ini, bisa tidak sih tercapai si tujuan pertama adalah untuk mengukur kompetensi secara nasional, sementara ya kita dengan cara UN yang seperti sekarang gitu? Jadi itu yang bagian dari perdebatan, Mbak Ami. Jadi yang menarik lagi, gunanya apa sih di pasal apa berikutnya lagi ditetapkan, yaitu untuk melanjutkan bahan pertimbangan ke jenjang berikutnya lagi. Taruhlah kalau SMA sekarang atau MA, SMK untuk perguruan tinggi. Persoalannya apa bisa sekarang dipakai untuk pertimbangan masuk ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri. Saya sampaikan dan saya berdialog dengan kawan-kawan, gimana Pak, saya mau pakai, dia sendiri tidak mau pakai, ya kan? Di SMA sendiri UN itu atau SMK MA itu tidak dipakai untuk menentukan kelulusan, tetapi ini mohon dipakai untuk kakaknya, yaitu perguruan tinggi. Ini yang saya tidak bisa pikir. Jadi diibaratkan Mbak Valerie, Mbak Ami membuat baju, tetapi Mbak Ami, Mbak Valerie tidak mau pakai baju itu, tapi tolong kakaknya Mbak Ami, Mbak Valerie supaya pakai. Ya, you pakai dulu dong. Jadi, kan begitu. Kalau menurut Bapak saat ini jadi tidak produktif lagi hasil UN itu? Iya, kalau dilihat dari sisi itu tidak produktif lagi. Itu dari sisi
Kalau yang saya dialog dengan kawan-kawan PTN begitu. Yang kedua, dari sisi waktu, ya dari sisi waktu, SNMPTN itu pengumumannya sudah awal Januari, sudah ada di launching, sudah mulai pendaftaran dan seterusnya, dan penentuan penerimaan atau penentuan kelulusan untuk pilihan pertama itu akhir April ini. Dan pilihan kedua itu tanggal 1 Mei besok. Padahal hasil UN itu baru kira-kira selesai itu tanggal 2 Mei. Ya. Berarti apa? Berarti ya sudah selesai. Dan di situ menunjukkan bahwa bahwa tidak ada koordinasi yang pertama. Wong ini PP-nya aja baru bulan Maret. Ya. SNMPTN sudah Januari sudah diumumkan demikian dan seterusnya. Oleh karena itu dari guna yang pertama tadi itu rasanya agak sulit untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan bahwa UN itu untuk masuk ke perguruan tinggi khususnya yang negeri. Kemudian apakah itu juga akhirnya kalau di zaman Bapak terakhir itu kan adalah UN itu menjadi pertimbangan 60%. Sementara penilaian sekolah itu 40% Ya, kan? itu untuk kelulusan siswa gitu ya. kan. Ya. Nah, sekarang sama sekali tidak berarti itu sudah jadi berbeda lagi. Berbeda lagi, saya tidak tahu logika berpikirnya. Ya. Karena kalau kita telusuri lagi, baik itu di dalam PP-nya maupun di dalam Permendikbudnya, ya, itu sangat jelas ada confusing di situ. Misalkan aja penetapan kelulusan siswa oleh satuan pendidikan itu dilakukan setelah hasil UN diterima oleh sekolah. Itu di Permendikbud. Lantas hubungannya apa? Wong dari awal tidak menentukan, tetapi di situ eksplisit di dalam Permendikbud itu disebutkan penetapannya menunggu hasil UN. Untuk apa? Padahal Berarti dari awal kalau sudah. misalnya logikanya di yang kita coba baca misalnya dengan hasil UN tetap menjadi acuan untuk standar nasional walaupun tidak menjadi standar kelulusan, apakah bisa seperti itu? Loh, kalau hanya untuk standar, kan tidak perlu ujian. Kalau untuk pemetaan, tidak perlu ujian. Ya pemetaan aja. Yang namanya ujian itu Mungkin ketika paling mudah melalui cara seperti UN untuk melakukan pemetaan atau pemborosan luar biasa. Karena kalau untuk pemetaan kan cukup pakai sampel representatif. Tapi kalau sensus seperti UN ini satu persatu, logika ujian itu di mana-mana ya lulus atau tidak lulus. Itu logika ujian. Oke, memang ini tidak dipakai untuk menentukan kelulusan dari satuan pendidikan atau kelulusan sekolah, tapi dipakai untuk kelulusan tingkat capaian kompetensinya. Muncul persoalan baru lagi. Kalau seandainya anak-anak sekarang itu nantinya ada yang tidak lulus karena syarat lulus itu harus di atas 55. Begitu dia tidak nilainya kurang dari 55, memang dia di situ juga harus mengulang. Nah, selama dia menunggu mengulang ini statusnya seperti apa? Dan berapa banyak anak yang mengulang? Kira-kira berapa banyak anak yang mengulang? Oke, berarti jadi akan menjadi satu persoalan menambah persoalan baru. Akan punya PR baru, saya tidak menggunakan bahasa persoalan. Ya. Masih ada PR baru, yaitu apa? Memenuhi hak dari anak ini yang nanti yang nilainya masih kurang dari 55. Kalau dia mengulang dengan menggunakan ujian kejar paket C, tidak dimungkinkan, di situ tidak ada. Paket C pun juga sekarang sama-sama. Nah, itu. Di situ hanya ada yaitu apa? Nanti akan dilakukan tahun 2016. Anak yang kurang dari 55 itu. Dugaan saya berangkat dari 2 tahun terakhir. Berapa jumlah anak yang akan mengulang itu? Ratusan ribu. Ratusan ribu. Karena apa? Karena 2 tahun terakhir itu rata-rata nilai UN itu 6,12, terus tahun yang terakhir kemarin 6,35. Jadi kalau kita belajar statistik pakai kurva normal begini, dengan rata-rata 6, itu artinya apa? Artinya yang di bawah 5,5 itu ratusan ribu itu. Oleh karena itu, tolong karena ini kebijakan, maka dari sekarang, dan ini adalah bagian dari hak anak, tolong dipersiapkan
untuk anak-anak ini mendapatkan kesempatan mengulang sebagaimana yang diatur di dalam PP itu. Yang kedua, tolong diberikan jaminan apa yang akan terjadi selama dia masih kurang dari 55 itu, karena masih gantung dia. Bagaimana kalau ada perusahaan yang mensyaratkan dia harus lulus UN misalkan begitu. Yeah. Karena sekolah semuanya sudah pada lulus, maka perusahaan itu menetapkan ada seleksi baru, yaitu UN-nya harus sekian. Nah, kalau anak-anak ini baru tahun depan mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya, maka selama 7 bulan, 8 bulan ini, gimana nasib anak-anak itu, terutama anak SMK. Iya. Oke. Karena anak SMK itu memang biasanya setelah lulus dia kerja. Iya. Nah, kalau ada perusahaan yang mensyaratkan harus lulus UN misalkan gitu, dan dia ternyata tidak lulus dan dia baru punya kesempatan untuk memperbaiki itu tahun depan, sebagaimana yang diatur di dalam Permendikbud, saya kira ini PR yang sangat besar ini. Baik, kita nanti masih akan berbincang lagi dengan Pak Muhammad Nuh di sini. Namun terlebih dulu kita harus jeda pariwara.